Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 dari subtema 2 di tema 8. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada pembelajaran 3 kali ini yaitu terdiri dari 3 materi. Pertama adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, contohnya ini ya, seperti yang kita lihat di gambar. Kemudian yang kedua adalah menemukan informasi dengan membaca cepat. Jadi biasanya kan kita dalam membaca suatu teks atau bacaan dengan membaca di dalam hati atau membaca secara biasa. Namun kita kali ini mencoba menemukan informasinya dengan cara membaca cepat. Yang ketiga, materi yang terakhir pada pembelajaran ini adalah sikap toleransi atas keberagaman atau keragaman jenis budaya. 3 materi ini kita akan coba bahas tuntas pada pembelajaran 3 ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, yuk simak baik-baik, cermati dalam pembelajaran videonya agar kita mudah dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.3 dan 4.3. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan atau perseorangan. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal yang terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh pemilik. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Jadi kalau kita memiliki usaha sendiri, contohnya ya banyak ya, seperti warung dan lainnya, itu memiliki pertama modalnya sangat terbatas sesuai dengan yang kita miliki. Kemudian hasil dari keuntungan yang kita peroleh dari usaha kita yang warung tersebut itu dapat dinikmati langsung oleh kita sendiri. Berikut contoh usaha ekonomi perorangan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Walaupun tadi saya sudah menyebutkan contohnya adalah warung. Nah, di sini lebih banyak lagi contohnya. Yang pertama adalah usaha pertanian. Nah, usaha pertanian itu contohnya adalah lahan yang digarap biasanya terbatas berupa persawahan dan ladang. Jadi namanya usaha perorangan dan ini adalah contoh pertanian. Biasanya berupa persawahan, namanya juga tani pasti nanamnya di sawah atau di ladang. Kemudian yang kedua adalah usaha perdagangan. Nah, ini contohnya adalah dagang kue ya, yang kita sering lihat di pasar ya, ketika ada yang berjualan, dan ini merupakan contoh dari usaha perorangan. Nah, kegiatan usaha menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, contohnya adalah usaha perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah usaha jasa. Nah, usaha jasa itu adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Nah, ini pelayanan yang akhirnya menimbulkan atau berdampak si yang memberikan pelayanan mendapatkan uang dari hasil layanan yang dia berikan. Dan yang keempat adalah usaha industri perseorangan. Industri ini contohnya banyak ya. Di sini contohnya adalah industri kerajinan yang menghasilkan tas, kemudian gerabah dan lain-lain. Kegiatan industri ini adalah kegiatan usaha bahan baku menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Nah, ini adalah contoh-contoh atau usaha ekonomi perorangan yang sering kita lihat, sering kita jumpai di mana kita berjalan-jalan ke suatu tempat. Kita lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu menemukan informasi dengan membaca cepat. Materi kedua ini adalah materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia
dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Menemukan informasi sebuah bacaan dapat dilakukan dengan membaca cepat. Caranya dengan membaca secara keseluruhan tanpa bersuara. Jadi kalau kita mau membaca cepat itu dilakukannya tanpa bersuara, melainkan dengan hati membacanya. Jadi kalau disuruh baca oleh Pak Guru atau Ibu Guru kamu di sekolah, baik di rumah maupun di sekolah, dalam membacanya maka usahakan kita membaca cepat, karena dengan membaca cepat lebih efisien dari segi waktunya, lebih singkat dalam membacanya. Tujuannya dalam membaca cepat adalah untuk menemukan informasi penting tanpa memakan waktu yang lama. Setelah membaca dan memahami isi bacaan, diharapkan mampu menjawab pertanyaan sesuai bacaan. Jadi kalau kita membaca sebuah bacaan, kemudian kita membacanya cepat, selain menghemat waktu, kita juga langsung bisa mengerjakan soal-soal latihan yang kita temui setelah membaca bacaan, langsung bisa menjawab soal-soal tersebut dengan tepat dan benar. Oleh karenanya, segera nih ketika kamu mendapatkan ilmu ini dalam membaca, sesuatu bacalah dengan cara membaca cepat, yaitu tanpa mengeluarkan suara. Karena ini kita akan mendapatkan membaca kita tanpa membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau kita mau mempraktekkan membaca cepat, silakan kamu coba praktekkan membaca materi ini yang berjudul Desa-Desa Unik di Bali. Gimana? Sudah? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Setelah kamu membaca cepat tadi ya. Dilanjutkan dengan slide yang kita lihat, dan ini adalah materi yang terakhir ya, materi yang ketiga dari pembelajaran kita saat ini, yaitu sikap toleransi atas keragaman jenis budaya. Materi ketiga ini adalah materi yang bersumber pada muatan PPKN dengan KD 3.3 dan 4.3. Keragaman budaya di Indonesia membuat negara kita menjadi bangsa yang besar. Untuk menyikapi berbagai keragaman tersebut, diperlukan sikap saling menghormati perbedaan. Sikap ini merupakan wujud sikap toleransi terhadap keberagaman. Jadi kalau kita mau hidupnya rukun, maka kita harus memiliki sikap toleransi atas keragaman jenis budaya yang ada. Karena setiap kita memiliki perbedaan walaupun hanya sedikit. Adapun contoh-contoh atau sikap toleransi atas keragaman jenis budaya di lingkungan sekitar, contohnya adalah 1. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi ini nomor 1 adalah poin dalam rangka sikap mentoleransi atas keragaman yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara mengetahui keanekaragaman. Yang kedua adalah mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai kesenangannya. Jadi kalau kita senangnya, hobinya menari, maka coba kita pelajari hobi kita tersebut, dan ini adalah bagian dari kita memiliki sikap toleransi terhadap keberagaman yang ada. Yang ketiga adalah merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Jadi budaya yang dimiliki oleh bangsa kita, kalau bukan kita, siapa lagi yang harus bangga terhadap budaya bangsa? Dengan bangga kita akan mempelajari dan melestarikan budaya yang kita miliki. Yang keempat, yang terakhir adalah menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Jadi budaya-budaya asing yang dari luar negeri masuk ke Indonesia harus kita saring nih, harus kita filter
filter atau saling sama aja. Jadi yang baik kita terima, yang buruk kita buang, kita jangan terima, sehingga budaya-budaya kita yang ada saat ini, rukun, gotong royong dan lainnya, tetap lestari di negara kita. Dengan menyaring budaya asing, maka kita menjaga budaya yang kita miliki. Setelah kita membahas ketiga materi yang tadi ya, yang kita coba sudah pelajari, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut. Terdiri dari 4 soal latihan ini, di mana latihan ini adalah latihan yang diambil dari video pembelajaran kita saat ini. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang tepat, benar, sesuai dengan materi yang ada. Silakan kamu ulangi kembali video pembelajaran ini agar kamu dapat menjawab semua soal-soal ini dengan baik dan benar. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan semoga kamu dapat menyelesaikan soal ini dengan baik. Nomor 3 ini misalkan ya, tuliskan keunikan Desa Truyan. Nah, Desa Truyan ini berarti tadi ada di slide yang kita baca dengan membaca cepat. Ulangi video pembelajarannya agar kamu dapat menjawab semua soal ini selain juga dari soal nomor 3. Demikianlah pembahasan materi pembelajaran 3 pada video pembelajaran ini. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.